Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Eh, Perkenalkan, nama saya Edward Gabriel Karsitonga dengan NIM 12 12 80 127 dari program studi teknik kimia. Perkenalkan, saya Siti Fatia dengan NIM 121280124 dari Prodi Teknik Kimia. Baik, perkenalkan saya Eko Sekustariga, NIM 121280135, Prodi Teknik Kimia. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Nah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tugas besar kami juga program studi PKS pemrograman pengenalan software. Nah, di sini dengan judul menentukan pH larutan. Yang pertama ini dalam program ini seperti biasa kami menggunakan yaitu kepala integer. Dan yang pertama itu ada include IOStream dan yang kedua itu ada include mat.th. Nah, lalu di bawahnya itu terdapat INT untuk menjalankan programnya. Nah, adapun tipe data yang kami gunakan dalam program ini yaitu menggunakan tipe data integer dan chart. Di dalam integer kami menggunakan variabel mulai dan program. Lalu di bawahnya ada tipe data chart, kami menggunakan variabel ulang dan n. Setelah itu di bawahnya terdapat integer main, lalu ada fungsi cout yang berfungsi untuk menampilkan sebuah keterangan atau sebuah keluaran saat program ini dijalankan. Di sini terdapat keterangan atau sebuah keluaran dan juga terdapat keterangan nama kelompok yang nantinya akan keluar saat program dijalankan. Lalu di bawahnya terdapat cout dengan keterangan program penentu pH larutan. Setelah itu terdapat fungsi perulangan while di dalam program ini yang kami gunakan. Oke, bisa dilanjutkan pada teman saya. Di dalam program ini kami menggunakan fungsi cout untuk membuat 3 kategori yang nantinya akan keluar saat program dijalankan. Dan kita bisa memilih salah satu dari 3 kategori tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, jika diketahui Kb dan Mb mol basa. Yang kedua, jika diketahui garam, Ka dan Kw. Yang ketiga, jika diketahui derajat ionisasi dan Ma mol asam. Lalu di bawahnya terdapat fungsi yaitu fungsi yang mampu menginputkan data untuk sesuai keinginan kita dalam programnya. Di bawahnya terdapat fungsi if yang nomor 33. Fungsi if atau percabangan dengan cout keterangan menghitung pH larutan jika diketahui Kb dan Mb mol basa. Ini merupakan kategori pertama yang nanti akan dimasukkan banyaknya percobaan yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Dan di bawahnya juga terdapat keterangan cout dengan menggunakan di bawahnya Eko. Baik. Dengan X dikurang 00n dengan n adalah bilangan bulat untuk fungsi perpangkatan, dan nanti di situ kita akan memasukkan nilai Kb dan juga memasukkan nilai Mb. Juga terdapat fungsi array yaitu yang nomor 43, yaitu fungsi float dengan variabel Kb, n, Mbn, Ohn, Pohn, dan Phn. Dan juga terdapat rumus untuk memilih kategori pertama. Terima kasih. Baik, setelah kita menyelesaikan berbagai data yang kita inputkan, maka kita jangan lupa untuk membuat layout untuk keterangan kembali ke menu awal. Nah, ini berikut adalah layout-nya. Nah, jika kita menekan huruf Y atau ya, kita akan kembali ke menu awal di mana diberikan 3 kategori, yaitu yang pertama jika diketahui Kb dan M mol basa, kemudian yang kedua diketahui garam, dan yang ketiga jika diketahui derajat ionisasi. Nah, jika kita menekan Y maka akan kembali ke menu ini, dan jika kita menekan tombol T atau tidak maka sistem akan tertutup dan akan terhenti. Kemudian untuk fungsi else if pada tipe kategori kedua ini sama saja seperti else sebelumnya, dan else yang ketiga juga sama seperti fungsi
seperti yang disebutkan teman kami tadi di kategori pertama. Yang membedakannya hanyalah CO di kategori pertama dengan di nomor kedua, yang keterangannya itu menghitung pH larutan yang diketahui garam Ka dan Kw, serta memasukkan nilai garam mol dan memasukkan nilai Ka dan Kw. Kemudian rumusnya pun berbeda. Setelah itu yang lainnya sama halnya dengan kategori yang ketiga, yang membedakannya di CO yang dengan keterangan menghitung pH larutan, dengan yang dia ketahui derajat ionisasinya dan mH larutan, masukkan nilai derajat ionisasi dan masukkan nilai Ma mol, serta rumusnya pun berbeda. Nah, apabila kita ingin memasukkan apabila kita ingin mengakhiri programnya, di sini ada fungsi else cout. Terima kasih sudah menggunakan program ini dalam mencari nilai pH larutan. Baiklah, sekarang kita akan coba run saja. Nah, di sini sudah masuk ke sistemnya. Semisal kita ingin mencari jika diketahui derajat ionisasi dan Ma mol asam, kemudian masukkan percobaan yang diinginkan ada 1, kemudian masukkan nilai derajat ionisasinya kita pakai 33 dan masukkan nilai Ma-nya ada 33 juga, dan kemudian keluar angka nilai H yaitu 1089 dan nilai pH ke pertama itu minus 6,99302. Nah, jika kita tekan Y akan kembali ke 3 pilihan yang awal tadi. Kita masukkan lagi, kemudian kita ulangi lagi yang tadi. Nah, masuk angka yang sama, artinya sistem berjalan dengan baik dan benar, dan kita klik T. Nah, terima kasih sudah menggunakan program ini dalam mencari pH larutan. Baik, sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Edu. Presentasi kami, terima kasih kepada dosen kami dan juga kepada asisten dosen-dosen kami yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Oke, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.